أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ya, kepada para asatidzah semua dan para profesor dan doktor yang saya muliakan, maaf sebenarnya saya di sini kurang pantas sebenarnya karena masih ada orang-orang yang jauh lebih berilmu di sini daripada saya, Ustaz. Tapi kemarin waktu Pak Kiai Haji Dr. Masrur Anhar itu menunjuk saya untuk berdiri di sini, untuk duduk di sini, untuk mengisi, sebenarnya saya masih belum berani sebenarnya. Kemudian para asatidzah semuanya pada kesempatan kali ini insya Allah akan membahas tentang menjadi umat terbaik dalam perspektif Al-Quran. Kepada para jamaah sekalian, azanallahu wa iyyakum, sebenarnya konsep ini sudah difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla berfirman, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, yaitu kalian adalah umat terbaik yang ditampilkan untuk manusia. Kalian adalah sebaik-baik generasi umat yang dikeluarkan pada manusia. Tentunya itu mempunyai beberapa persyaratan supaya kita menjadi umat terbaik, menjadi generasi umat terbaik. Di antaranya Allah berfirman pada ayat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman pada ayat seterusnya, ta'muruna bil ma'ruf, yaitu kalian menyuruh kepada manusia terhadap perkara yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian mau mencegah manusia dari perkara yang mungkar, wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Tiga persyaratan ini harus dipenuhi apabila kita ingin menjadi generasi umat terbaik. Dan tentang asbabun nuzul ayat ini diriwayatkan bahwa ada dua orang keturunan Yahudi berkata kepada Ibnu Mas'ud dan Mu'adz radhiyallahu anhuma, dengan perkataan orang Yahudi ini mengatakan, dinuna khairum mimma tad'una ilaih wa nahnu afdalu minkum. Jadi orang Yahudi ini mengatakan agama kami lebih baik dari agama yang kalian dakwahkan. Jadi orang Yahudi ini menganggap bahwasanya agama Yahudi ini lebih baik dari agama yang telah didakwakan, yaitu agama Rasulullah SAW, agama Islam. Dan ayat ini sebagai bantahan untuk mereka. Kemudian apa ini al-ma'ruf? Al-ma'ruf ini adalah kullu ma'arufahu syar'u fa'amaru bihi linafhihi wa sulahihi lil fardi abil jamaah. Ini al-ma'ruf, itu segala sesuatu yang dipandang baik secara syariat. Jadi yang jadi tolak ukurnya ini adalah syariat, karena adanya suatu kemanfaatan lil fardi abil jamaah, baik kemanfaatan tersebut baik bagi seorang individu ataupun bagi kelompok atau bagi jamaah. Itu al-ma'ruf. Kemudian apa al-munkar? Al-munkar yakni diddul ma'ruf, yaitu lawan dari kata al-ma'ruf yang tadi saya sebutkan. Kalau tadi ma'ruf segala sesuatu yang dipandang baik secara syariat, maka al-munkar ini adalah segala sesuatu yang dipandang buruk secara syariat. Karena itu akan adanya suatu kemudharatan dan mafsadah, kerusakan bagi individu ataupun bagi jamaah, bagi kelompok. Kepada ikhwan dan akhwat semuanya, azanallahu wa iyyakum, setiap rasul yang Allah utus itu pasti diberikan amanah oleh Allah terhadap dua hal ini, yaitu al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Jadi semua rasul-rasul Allah itu diperintahkan untuk ini. Makanya
amar ma'ruf nahi mungkar ini termasuk bagian dari al-jihadu fi sabilillah, yaitu berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Rasul-Rasul Allah itu telah diperintahkan oleh Allah untuk menjalankan dua hal ini, termasuk Rasul yang pertama kali diutus oleh Allah dari kalangan ulul azmi, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Yang disebutkan dalam suatu riwayat bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam ini baru 10 generasi dari Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam alaihissalam punya anak, anaknya ini generasi pertama, kemudian anaknya Nabi Adam alaihissalam ini punya anak lagi, ini generasi kedua. Terusnya cucunya Nabi Adam alaihissalam ini punya anak, ini generasi ketiga, sampai menurun ini sampai generasi ke-10, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Dan Nabi Nuh alaihissalam pada saat itu yaitu diperintahkan oleh Allah untuk mengajak manusia kepada ketauhidan, yaitu menyuruh manusia supaya mereka beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, dan mencegah dari kemungkaran yang besar, kemungkaran yang paling terbesar di dunia, yaitu kesyirikan. Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan oleh Allah supaya melarang kaumnya dari menyembah berhala-berhala yang dahulunya ini adalah orang-orang yang solih, yang mereka agungkan, yang mereka benar-benar segani. Kemudian orang soleh ini meninggal, kemudian mereka awalnya mereka melukis, memahat, kemudian semakin turun ke generasi-generasi, semakin berubah. Yang awalnya ingin mengenang jasa orang-orang yang soleh, kemudian akhirnya di generasi selanjutnya justru orang-orang soleh ini itu disembah oleh mereka. Maka Nabi Nuh alaihissalam menyeru kepada mereka untuk beramar ma'ruf dan an-nahyu 'anil munkar, dengan menyerukan kepada tauhid dan mencegah kemungkaran terhadap perkara kesyirikan. Dan itu Nabi Nuh alaihissalam itu berdakwah bukan hanya 1, 2, 10 tahun, ratusan tahun Nabi Nuh alaihissalam berdakwah. Dan respon dari masyarakatnya pada saat itu disebutkan dalam surat Nuh bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam bahwa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbar. Jadi Nabi Nuh alaihissalam setiap kali dakwah kepada mereka, ini yang diadukan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Setiap kali aku berdakwah, aku mengajak kebaikan kepada mereka, mereka menjadikan ja'alu asabi'ahum fi adanihim. Mereka menjadikan jari-jari mereka untuk menutupi telinga mereka. Wastaghshaw thiyabahum, dan bukan hanya itu, mereka menutupi baju mereka di atas wajah-wajah mereka. Wa asarru wastakbaru istikbara, dan bertambah rasa kesombongan mereka karena hal ini. Jadi ikhwan dan akhwat semuanya, azan Allah wa iyyakum, bahkan ketika kita seandainya hidup pada zaman itu, ini benar-benar harus mempunyai keimanan yang besar untuk beriman pada Nabi Nuh alaihissalam. Karena kenapa? Karena memang pada saat itu luar biasa, godaannya itu luar biasa. Bayangkan di suatu musim kemarau yang panjang, ya, Nabi Nuh alaihissalam itu disuruh membuat suatu bahtera, ya, suatu bahtera yang besar. Ini kalau orang, maaf saja, dia hanya cuma pakai pemikiran, cuma pakai akal saja, itu mungkin nggak akan bisa untuk beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam. Karena bagaimana mungkin apabila kita memikirkan secara akal pemikiran kita di musim kemarau yang panjang, kok orang bisa-bisanya mau bikin bahtera untuk apa? Ya. Makanya jangan heran banyak dari karangan orang-orang kaumnya Nabi Nuh itu menganggap Nabi Nuh alaihissalam itu orang yang gila. Karena memang sangat di luar nalar. Masa di musim kemarau itu disuruh membuat satu bahtera. Ya. Kemudian ketika Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, anni maghlubun fantasir. Ya Allah, sesungguhnya aku telah terkalahkan, ya Allah, aku sudah nggak bisa apa-apa ini, ya Allah.
Saya sudah nggak bisa apa-apa, maka tolonglah aku ya Allah. Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah. Karena kenapa? Karena dakwah yang sudah lama beratus-ratusan tahun, mengajak kaumnya beramar ma'ruf nahi mungkar, ternyata maaf saja pengikutnya itu hanya dalam hitungan jari, tidak banyak pengikutnya. Nabi Nuh alaihissalam itu akhirnya mengadu kepada Allah, aku terkalahkan ya Allah. Kemudian Allah berfirman, fafatahna abwabas samai bima'in munhamir. Kemudian kami bukakan pintu-pintu langit. Kemudian tercurah hujan dari langit. Dan juga tercurah hujan dari bumi. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam dan para pengikutnya ini disuruh naik ke kapal Bahtera yang tadi telah dibuat oleh Nabi Nuh alaihissalam dan para pengikutnya. Dan setelah itu ditenggelamkanlah orang-orang yang tidak mengikuti Nabi Nuh alaihissalam, termasuk anak dan istri Nabi Nuh alaihissalam. Karena dia tidak menjadi pengikut Nabi Nuh alaihissalam, maka mereka itu juga ditenggelamkan. Nah, setelah itulah orang-orang yang berada di bumi ini hanya tersisa Nabi Nuh alaihissalam beserta orang-orang yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam pada saat itu. Kemudian inilah orang-orang yang akhirnya berkembang biak sampai orang-orang yang sekarang ada di dunia ini. Inilah sejarahnya tentang Nabi Nuh alaihissalam. Kepada ikhwan dan akhwat semuanya, azani Allah wa iyyakum, untuk menjadi sebaik-baik generasi, maka kita harus menjalankan 3 hal yang tadi saya sebutkan yang diberikan Allah Azza wa Jalla, yaitu yang pertama ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Semoga dengan adanya suatu dapur Dai Nusantara ini, itu Daina ini semoga bisa menjadi suatu jembatan atau suatu wadah bagi para mubalih dan juga bagi para asatidzah semuanya untuk menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar yang untuk menjadi kemaslahatan baik bagi masyarakat ataupun daerah dan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Nurul Hudaini atas tausiahnya pada sore hari ini. Baik, kita buka untuk sesi pertanyaan atau mungkin ada yang ingin menambahkan. Dipersilakan. Ada yang ingin menambahkan? Siapa tadi Pak? Silakan. Iya. Pak Yayan, silakan Pak Yayan. Baik, masih. Pak Randy. Ya, mangga Pak, silakan Pak. Videonya dong Pak. Pengen biar. Iya, boleh. Nanti dulu kita buka lagi ya, gitu kan? Ya, biar silaturahim. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Randy? Siap. Tadi bagus sekali ya penyampaiannya tentang kepimpinan para para nabi dalam menyampaikan dakwahnya, gitu kan. Jadi tadi yang menarik bagi saya adalah antara soleha dan solihin, gitu ya. Soleh dan muslih. Ya, soleh dan muslih, gitu kan. Jadi ada orang yang soleh, ada orang yang muslih. Yang artinya kalau dia muslih, itu adalah dia soleh dan juga menyampaikan, ya. Artinya banyak orang yang mungkin banyak yang soleh, tapi mungkin sedikit kali yang muslih. Nah, ini mudah-mudahan yang kemudian banyak kita di organisasi Islam terutama atau di partai gitu yang Islam itu termasuk adalah orang mudah-mudahan jadi orang-orang muslih, gitu kan. Nah, yang jadi pertanyaannya, gitu kan, bagaimana atau seberapa besar itu kita dalam menyampaikan itu agar setiap penyampaiannya itu jadi efektif dan efisien, sehingga kemudian
kita tidak perlu. Nah, sekarang kan dengan teknologi canggih seperti sekarang, artinya dengan hanya kita bisa Zoom atau apa saja, kan bisa sampai ke tidak hanya seluruh Indonesia atau Jakarta, tapi bisa dunia sebenarnya, kan begitu. Tapi yang saya berharap kan di antara kita ini ada jaringan yang di antara kita menyampaikannya secara berantai agar sampai itu kepada orang, tidak hanya sekedar kita bisa sampai, tapi bisa efektif, efisien, dan mudah dicerna oleh masyarakat luas gitu. Itu saja mungkin pertanyaannya. Terima kasih Pak Randy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada lagi pertanyaan atau tanggapan? Silakan. Atau mau ditanggapi dulu, Ustadz? Oh ya, Enggak, silakan. ya bagaimana supaya penyampaian tadi untuk maksudnya untuk menjadi seorang yang muslim itu efisien gitu ya Ustaz ya. Ini Ya. yang saya tangkap benar nggak Ustaz? Ya benar Ustadz. Tentunya kita harus mempunyai suatu organisasi ya, alaikum bil jamaah. Itu karena penting ini apabila kita berjalan dengan sendirian ya, itu maaf saja jarang orang yang mau melihat kita, mau ini pendapat kita. Beda kalau kita punya suatu lembaga, kita punya suatu organisasi, maka tentunya ini menjadi suatu kekuatan. Oleh karena itu, sesungguhnya kebenaran yang tidak terorganisir itu akan dikalahkan oleh suatu kebatilan yang terorganisir. Jadi apabila suatu kebenaran ini, meskipun ini benar ya, tapi dia tidak terorganisir, dia itu mudah dikalahkan oleh kebatilan-kebatilan, sedangkan kebatilan ini punya kekuatan besar, punya suatu lembaga besar misalnya. Maka yang seharusnya kebenaran ini bisa dikalahkan dan mudah dikalahkan. Di antaranya itu kita harus berlembaga, berjamaah juga ya. Dan ini maaf saja sekarang yang jadi masalah ini maaf saja kaum muslim di Indonesia ini terkadang masih ta'assubiyah. Jadi dia terlalu berfanatis terhadap kelompoknya masing-masing. Ini masalah di Indonesia. Makanya di antara yang mengapa kaum muslim di Indonesia ini seperti ini karena seperti ini. Maaf saja kita lihat saja masih banyak orang yang maaf saja yang NU ini harus sama, kalau enggak NU itu enggak, yang Muhammadiyah juga kalau enggak sama Muhammadiyah enggak, yang Salafi juga sama, kan banyak seperti itu ya Ustaz ya. Dan ini bagaimana supaya kita itu bisa bersatu untuk memperjuangkan agama Allah. Makanya kalau saya itu enggak pernah mempermasalahkan masalah itu, baik itu Muhammadiyah ataupun Salafi ataupun NU, selama itu masih memperjuangkan agama Allah, maka seharusnya kita harus sama-sama memperjuangkan agama Allah di sini. Jadi gitu Ustaz. Mungkin ada tanggapan yang lain dari Pak Kiai Haji Dr. Masrur Anar mungkin. Tafadhol Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Randi, izin ya. Ya. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz Nurul itu, Ali Imran 110 itu sebetulnya kalau kita lihat, itu tujuannya adalah bagaimana agar supaya umat Islam itu membentuk sebuah kelompok. Karena dikatakan kuntum, itu artinya kelompok. Bukan hanya orang per orang, tapi kelompok. Balikan itu ayat berikutnya adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yang punya aktivitas memerintah dan mencegah, memerintah orang berbuat baik dan mencegah orang berbuat yang tidak baik. Ini perlu kekuatan, ini perlu power. Itu atau kekuatan itu hanya bisa dilakukan oleh sebuah organisasi atau lembaga. Kalau orang per orang itu kekuatannya nggak ada. Makanya tadi pertanyaan dari Pak Yayan itu, bagaimana supaya efektif efisien di dalam kita melaksanakan dakwah itu ya dengan kelompok. Kalau di Indonesia ada ormas, ada partai politik, mestinya ormas dan partai politik adalah bersinergi. Kalau ormas lebih kepada bagaimana mengajak orang berbuat baik, sementara kalau partai politik itu lebih kepada
membangun sebuah keinginan berdirinya sebuah negara. Jadi kalau partai politik kan targetnya adalah menjadi penguasa, menjadi pemimpin di sebuah negara. Ketika orang itu sudah berada di partai politik, kemudian dia nantinya berada dalam pemerintahan atau dalam kekuasaan, maka baru dia punya power, punya kekuatan untuk menjadikan apa yang ditugaskan oleh Allah tadi itu berjalan dengan efektif. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu hanya, sekali lagi, hanya bisa lebih efektif dengan kekuatan organisasi. Kita lihat, barangkali saya pernah sampaikan juga beberapa waktu yang lalu itu, seorang wanita kalau dipikir kekuatannya berapa sih? Seorang wanita, seorang ibu. Tapi ketika seorang ibu itu punya power, ketika seorang ibu punya jabatan, punya kekuasaan, maka seorang ibu itu bisa menutup sebuah lembaga atau ya kata tempat prostitusi yang luar biasa di Jawa Timur ya, dengan gampang. Karena apa? Ada kekuasaan. Sementara kita, mohon maaf ya dengan segala kehormat, kita para ustadz, para kiai, para ulama barangkali kumpul begitu banyak, ribuan bahkan mungkin ratusan ribu kumpul di satu tempat. Saya yakin tidak akan bisa menutup tempat kemaksiatan seperti yang terjadi di Jawa Timur. Ini satu gambaran betapa kekuasaan itu sangat efektif untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi walaupun yang punya kekuasaan itu seorang ibu, apalagi yang punya kekuasaan yang lebih dari itu. Tapi terlepas dari itu semuanya, saya mengajak kepada forum ini, marilah kita berikhtiar keras agar dua-duanya berjalan bergandengan tangan. Ormas berjalan bergandengan tangan dengan partai politik. Jangan sampai saling menganggap dirinya yang paling hebat. Ormas jangan menganggap sebagai lembaga yang paling berpengaruh, atau juga sebaliknya partai politik juga jangan seperti itu. Jadi bersinergi antara kekuatan ormas dan kekuatan partai politik, insya Allah di Indonesia itu akan bisa lebih maksimal di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.